Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 6 September 2020 merupakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Kita tetap bersyukur bila kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah walaupun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 2. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memasuki dalam ibadah kita ini. Hati kita bersama-sama mengungkapkan demikian. Ibadah pembukaan bulan Kitab Suci pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan, tema ibadah pembukaan bulan Kitab Suci saat ini adalah Firman Khalik semesta. Untuk itu mari kita tanggapi dengan Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang pertama dan keempat, tak kita menyerah. Dunia
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam kita menapak hidup, perjalanan hidup ini, sesuai dengan tema ibadah tak menyerah, seringkali kita menyerah kalah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mampu mengasihi sesama kita. Kita jatuh dalam kekurangan kita. Untuk itu mari kita akui dan kita sesali di hadapan Allah. Karena Tuhan Allah itu setia dan adil. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pertobatan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kuasa, dan berkat. Terpuji namamu Bapa kekal selamanya. Pada saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, bersembah sujud tidak membawa kebaikan kami, tapi membawa segala kekurangan, kesalahan, dosa-dosa yang sering kami lakukan dalam ucapan, tindakan, dan angan-angan. Ini Tuhan, ampunilah kami. Ini Tuhan, sucikanlah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni kami, telah mensucikan kami, sehingga kami layak mengikut Engkau. Dan selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah ini, awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu dan merusak jalannya ibadah ini, kami mohon Kau sendiri menyisihkan di tempat ini, khususnya dalam hati kami, dan biarlah Roh-Mu Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh mengaku akan kekurangan dan kesalahan kita, Tuhan Allah itu setia dan adil, penuh pengampunan kepada kita. Untuk itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertuliskan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 dan 14, yang demikian kesaksian sabdanya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Mari kita tanggapi dengan kidung jemaat nomor 36, ayat yang pertama dan kedua, dihapuskan dosaku. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, silahkan duduk kembali. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Untuk itu sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Mohon pimpinan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur senantiasa hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu membimbing di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan waktu yang indah untuk kami semua. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat kami. Engkau hadir di hati kami masing-masing. Sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh kami wujudkan. Kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sungkono, yang pada saat ini akan melayani Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pakai dengan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan ya Tuhan, semua ini boleh menjadikan dasar kekuatan, menjadikan penghiburan di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau menyertai kami. Sehingga melalui firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan iman kami. Tuhan, kiranya Engkau berfirman kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang kami kasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membaca dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Yang demikian. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian sabda Tuhan. Amin. Yang saya ulangi di sini ayat yang ke-15 yang demikian kesaksian sabdanya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, memahami, dan melakukan sabda dalam hidupnya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah Jawa yang sangat terkenal. Cerah agawe bubrah, rukun agawe sentosa. Atau dalam bahasa Indonesia menjadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah ini mau mengingatkan dan menasihati semua orang supaya jangan sampai terpecah belah, terpecah-pecah di dalam kehidupannya. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya harus bersatu. Perpecahan hanya akan merusak kehidupan bersama. Sebaliknya ibu bapak dan saudara-saudara, persatuan akan membuat kekuatan semakin teguh. Pepatah ini berlaku dalam kehidupan kelompok yang sangat besar, yaitu bangsa dan negara, sampai kelompok yang lebih kecil, seperti kelompok agama atau gereja atau jemaat, dan bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu di dalam keluarga. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, apa penyebab keterpecahan? Salah satu penyebab keterpecahan adalah kesalahan, kesalahpahaman. Dalam bahasa Alkitab di sana disebutkan dosa. Dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat terhadap sesama manusia. Dosa juga adalah perbuatan menyalahgunakan dan merusak alam lingkungan yang menjadi tanda kehadiran Allah. Dosa menyebabkan putusnya hubungan antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Karena dosa tidak ada lagi kedamaian dalam kehidupan manusia. Dosa tidak ada lagi ketentraman dalam kehidupan manusia, baik pribadi maupun bersama. Tidak ada lagi kerukunan dalam kehidupan bersama. Saling mencurigai, saling menyalahkan, saling mau menangnya sendiri. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika terjadi perbuatan dosa, maka harus diberikan peringatan atau nasihat. Tuhan Yesus bersabda di dalam ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, peringatan dan nasihat yang diberikan supaya yang melakukan perbuatan dosa diselamatkan dan kembali kepada kedamaian dan kerukunan kehidupan bersama. Peringatan dan nasihat yang kita berikan itu tidak hanya untuk menyelamatkan orang yang berbuat dosa, tetapi membebaskan kita dari tuntutan Tuhan atas kematian orang berdosa itu. Itulah yang dituliskan di dalam
Yeskiel 33, saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yeskiel 33 ayat yang ke-8 sampai 9, yang demikian kesaksian sabdanya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan kau tidak, saya ulangi, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ayat 9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, jelas kita sebagai orang percaya diajak, diingatkan oleh Tuhan untuk mengingatkan, menasehati mereka dengan penuh kasih. Nah, untuk itu, untuk menyelamatkan dan mengembalikan orang berdosa itu, yang dijadikan dasar dan pelaksanaan peringatan dan nasihat itu adalah kasih. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Seberapapun kejam, destruktif, dan merugikan perbuatan dosa itu, kasih tetap yang harus menjadi dasar dan pelaksanaan peringatan dan nasihatnya. Kita tidak boleh menghukumnya, kita tidak boleh menghakiminya, sebab kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Rom 13 ayat yang ke-10. Karena kasih itu, maka peringatan dan nasihat itu pertama-tama diberikan di bawah 4 mata. Tegurlah dia di bawah 4 mata, ayat 15. Artinya sendirian, tanpa diketahui orang lain. Maksudnya ialah bahwa seberapa besar dosa orang itu tidak diketahui orang lain, dan orang itu tidak dipermalukan. Jika tetap pertama peringatan atau nasihat itu tidak diindahkan, barulah dibutuhkan orang lain sebagai saksi. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 16. Orang lain itu dilibatkan adalah untuk menguatkan nasihat peringatan itu, bukan supaya dosa orang itu diketahui oleh orang lain. Diharapkan dengan peringatan yang lebih kuat, orang yang melakukan perbuatan dosa itu sadar, mengakuinya, dosanya, dan kembali kepada kehidupan yang benar seturut dengan kehendak Allah. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika peringatan yang lebih kuat itu tetap tidak membuat orang berdosa itu sadar mengakui dosanya, baru dibutuhkan semakin banyak orang, yaitu jemaat. Ini menjadi tahap yang terakhir untuk memperingatkan orang itu. Namun jika peringatan nasihat yang semakin kuat dan maksimal ini tidak juga diindahkan, maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk memperingatkan itu selain mengucilkan dari jemaat. Pandanglah dia sebagai yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, seperti yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-17. Maksudnya adalah pengucilan itu menunjukkan bahwa dosa tidak bisa ditolerir. Kasih itu tegas, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Kasih itu tidak berkompromi dengan dosa. Kebenaran harus diberlakukan untuk menjaga keutuhan dan persatuan di dalam jemaat. Dalam keutuhan dan kesatuan, seperti ayat yang ke-19, sepakat atau doa jemaat akan dikabulkan oleh Tuhan. Persekutuan betapapun kecilnya, 2 atau 3 orang, di situ Allah hadir. Dengan demikian kedamaian dan kerukunan akan bisa dirasakan dan dinikmati oleh semua umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, saat ini kita memasuki bulan Kitab Suci, di mana kita diajak untuk memahami, menghayati bahwa sabda Tuhan, firman Tuhan Allah adalah firman yang hidup. Artinya melalui firman atau sabda Allah inilah ada tuntunan, ada petunjuk, ada perintah dan larangan bagi kehidupan kita. Firman-Nya menuntun kita ke dalam kebenaran, mengarahkan langkah-langkah hidup kita untuk berjalan di jalan yang lurus, yang setia. Firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita, berlaku bijaksana, jujur, dan setia kepada kehendak-Nya. Firman Allah yang menjadi petunjuk inilah, yang menjadi pegangan dalam hidup kita, agar kita selamat dan menjalani hidup ini. Firman Tuhan yang adalah perintah Tuhan, haruslah kita taati dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pun demikian dalam firman Allah ada juga larangan yang bertujuan mengingatkan kita, menasihatkan kita agar berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi larangan Allah tersebut. Pada pembukaan bulan Kitab Suci saat ini, mari kita merenungkan firman atau sabda Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Ada ajakan atau sikap yang relevan dengan kehidupan iman dan jemaat kita. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, yang harus kita lakukan ialah Allah Bapa adalah Allah pengasih. Allah yang mengasihi seluruh umat-Nya. Allah yang mau mengampuni dan menyelamatkan kita. Konsekuensinya kita juga harus mau mengakui, menyadari kesalahan kita dan mengakui kita dengan jujur. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, seraya kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan Allah atas segala dosa, ucapan, pikiran, perbuatan kita yang jahat di hadapan Tuhan dan terhadap sesama kita. Yang kedua, Tuhan yang berkenan mengampuni dan menyelamatkan kita, menghendaki agar kita hidup dalam kasih dan kekudusan. Teruslah berdoa dan berusahalah untuk hidup dalam kasih dan kekudusan Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menyertai, memampukan kita di dalam mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk terus hidup kudus dan suci, hidup dalam terang Allah dan hidup benar seturut dengan sabdanya. Yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, kita yang telah diampuni, diselamatkan, marilah kita nyatakan kasih kita dengan menasehati, mengingatkan saudara kita yang berbuat salah dengan penuh kasih, bukan menghakimi, bukan merendahkan, agar melalui nasihat dan teguran kita yang berdasarkan kasih dapat merubah dan menyelamatkan saudara kita yang tersesat.
menuntunnya untuk bertobat, mengakui, menyadari kesalahannya, dan kembali kepada Tuhan. Dan kebenaran firman-Nya selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memampukan kita. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil satu teduh. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita, marilah kita wujudkan iman pengakuan percaya kita ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita menyerahkan persembahan yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat milik Tuhan, bersama-sama kita akan nyatakan rasa syukur kita di dalam persembahan. Terlebih dahulu mari kita dasari dengan firman Tuhan yang demikian. Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Kita akan iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 393 ayat pertama sampai selesai. Oh
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa, sekaligus kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pembukaan bulan kitab suci pada saat ini. Karena sabda-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama. Mampukanlah kami menegur dan menasihati sesama kami yang melakukan kesalahan dalam hidupnya yang dilandasi dengan kasih. Biarlah keutuhan jemaat-Mu, keutuhan dan kebersamaan milik-Mu menyata dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mohon kekuatan untuk melakukan sabda-Mu, ajaran-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan, berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berkati mereka yang telah menyerahkan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan. Kami juga berdoa untuk para warga jemaat-Mu. Berkati mereka satu persatu mulai karya-karya yang Kupercayakan kepadanya. Apa itu petani, buruh tani, peternak, pedagang, jual jasa. Kiranya Tuhan memberkatinya. Berkati mereka yang sebagai pegawai negeri, sipil maupun militer, karyawan swasta dan lain-lainnya. Kami juga menyerahkan kegiatan pelayanan jemaat-Mu di mana berada. Berkati para penatua, diaken majelis jemaat-Mu yang melakukan pelayanan di gereja-Mu. Berkati, berikan akal budi dan hikmat, kawicaksanan, berkati keluarganya. Kami juga berdoa untuk keluarga Kristen, Gereja Kristen Jawetan, agar tetap setia dan terus bertekun di dalam persekutuan, dan selalu memahami mengerti akan sabda-Mu, sehingga boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk para lansia. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan berikan kekuatan, kebugaran, dan kesehatan. Bila sisa hidupnya hanya untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang menderita sakit, di rumah sakit maupun di rumahnya. Kami mohon Kau hadir, Kau jamah mereka. Kau bersabda sembuh, pastilah sembuh, tetapi kehendak-Mu-lah Tuhan yang jadi. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berikan akal budi, hikmat, kepandaian, kecakapan, kecerdasan, dan pengertian. Biarlah bertambah-tambah ilmu pengetahuannya, dan apa yang direncanakan kelak boleh dapat oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang berulang tahun pada saat ini. Dalam minggu-minggu ini, biarlah bertambah umur, semakin bijak, semakin dekat kepadamu, dan merasakan anugerah dan berkat-Mu. Demikian juga yang berulang tahun pernikahannya, bertambah umur pernikahannya, semakin menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, dan keluarga yang menjadi saluran berkat. Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga medis, gugus tugas COVID-19. Mohon pertolongan Tuhan terhadap upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Biar Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kesetiaan, sehingga terputus penyebaran virus COVID-19 ini. Tetap berjuang dan berjuang dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara dan pemerintah Indonesia ini. Biarlah para pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat, dari pusat sampai daerah, Kau berikan akal budi, hikmat, keadilan, kejujuran, dan kasih dalam memimpin bangsa dan negara ini, sehingga tercipta bangsa dan negara yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan kehidupan kami.
kami mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Untuk itu doa permohonan kami ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan berdoa. Kami wujudkan dalam bentuk pujian. Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani, sehingga kita terjauhkan dari sakit penyakit, khususnya penyakit corona ini. Dan itu marilah kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama, kita harus membawa berita. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Allah Sang Roh Kudus menyertai, membimbing, memberkati saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya, sehingga saudara-saudara sekalian semakin dewasa di dalam menjalani hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji pujian.